Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala musyrafil mursalin amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita. Salawat beringankan salam kita curahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Iwan Gustamar, NIM 1022000038, Prodi 3A, Hukum Pidana Islam. Baiklah, saya akan membuat tugas video yaitu Hukum Adat Budaya Jambi. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian hukum perorangan. Hukum perorangan adalah hukum perorangan maupun istilahnya hukum pribadi pada prinsipnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari subjek hukum. Yang menurut hukum adat subjek hukum itu adalah manusia atau pribadi, kodrati dan badan hukum atau pribadi hukum. Suwerjono Suekarto dan Soel Manbiesen pada 1981 Hijriah 184. Dan yang termasuk badan hukum atau pribadi hukum menurut hukum adat antara lain desa, suku, negeri, wakaf, subak, sakehe, dan banjar. Suerojo Wingyodifuro pada tahun 1975 Hijriah 115. Soal yang nomor 2. Jelaskan pengertian hukum keluarga. Dalam istilah hukum kekeluargaan di antara para sarjana hukum adat tidak ada kesatuan istilah seperti terhar memakai istilah hukum kesanak saudaraan, Suejarno Suekanto memakai istilah hukum keluarga, sedangkan Dejeren Seragih maupun Suejo Wingyo Diporo memakai istilah hukum keluargaan. Untuk mengetahui lebih lanjut apa yang dimaksud dengan hukum adat kekeluargaan itu, perlu mencari beberapa pendapat sarjana secara umum. Pengertian yang terkandung dalam hukum adat kekeluargaan di antara lain, menurut Dejeren Seragih, hukum keluarga adalah sekumpulan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum yang ditimbulkan oleh hubungan biologis, Dejeren Seragih 1980 Hijriah 123. Soal yang ketiga, jelaskan pengertian hukum perkawinan adat. Perkawinan dalam hukum adat sangat dipengaruhi oleh sifat daripada susunan kekeluargaan. Corak perkawinan adalah perkawinan jujur, pemberian jujur dan pihak laki-laki membangkang diputuskan hubungan keluarga si istri dengan orang tuanya dan kerabatnya. Terhalnya menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, keluarga, masyarakat, derajat, dan pribadi masing-masing pihak yang akan langsungkan kekawinan. Sedangkan menurut Hazarin dalam bukunya Rejang menyebutkan bahwa perkawinan adalah merupakan 3 buah rentetan peristiwa dan perbuatan magis yang bertujuan menjadi ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan. Pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu ada 3. Ada 3 sistem perkawinan, yaitu yang pertama, sistem endogami, yaitu bahwa dalam sistem ini seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari sukunya sendiri. Sistem ini antara lain terdapat di daerah Toraja. Yang 2, sistem exogami, yaitu bahwa orang diharuskan kawin dengan orang di luar suku atau klannya, artinya dilarang kawin dengan sesama anggota klan, contohnya Batak. 3. Sistem elektrami, yang bahwa
yaitu bahwa dalam sistem tidak dikenal larangan-larangan ataupun keharusan-keharusan seperti yang terdapat dalam sistem endogami ataupun eksogami, dan sistem inilah yang terbanyak di Indonesia. Soal yang nomor 4, jelaskan hukum adat waris. Ada beberapa pendapat sarjana yang mengemukakan pengertian hukum adat waris, antara lain yaitu Suefomo dalam bukunya Bab tentang hukum adat merumuskan bahwa hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang, harta benda, barang-barang yang tidak berwujud benda. Mengemukakan bahwa hukum adat waris pada pokoknya bersikap aturan-aturan mengenai proses penerus dan pengoperan harta kekayaan material maupun imaterial dari turunan ke turunan. Sedangkan Sorojo Wingdufuro memberi rumusan hukum adat waris meliputi norma hukum keturunan serta sekaligus mengatur soal cara dan proses perolehan. Sorojono Wingyodipuro. Dari beberapa pengertian hukum adat waris seperti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat waris itu meliputi 1. Hukum waris adalah merupakan aturan hukum. 2. Aturan hukum itu mengatur proses penerusan dan pengoperan berharta waris. 3. Harta warisan yang dioperkan atau diteruskan tersebut dapat berupa harta yang berwujud material dan harta tidak berwujud imaterial. 4. Penerusan atau pengoperan itu berlangsung dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Ketentuan hukum adat waris seperti itu menunjukkan corak khas bagian aliran pikiran tradisional Indonesia yang bersendi pada prinsip-prinsip komunal dan konkret. Soal yang terakhir yaitu nomor 5. Jelaskan hukum tanah adat. Hukum tanah adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang berkaitan dengan tanah dan bersumber pada hukum adat. Objek hukum tanah adat adalah hak atas tanah adat. Hak atas tanah adat itu terdiri atas hak ulayat dan hak milik adat. Hak penguasaan atas hak masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Jadi hak penguasaan atas tanah oleh masyarakat hukum yang adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.